Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayyuhal usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahumullah. Pada kesempatan kali ini, marilah kita munajatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya kita dalam kondisi sehat walafiat. Dan marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahumullah. Seringkali kita mendengar kata sedekah atau sedekah, entah itu di masjid, entah itu tertulis di sebuah kotak amal, entah itu tertulis di sebuah majalah, atau tertulis pada banner di pinggir jalan. Namun apa arti dari sedekah itu sendiri? Secara umum, sedekah artinya mengamalkan harta kita di jalan Allah dengan niat karena Allah, ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan apapun, dan semata-mata hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perwujudan iman. Islam memerintahkan umatnya untuk saling membantu dan saling menolong antar sesama. Salah satunya dengan cara bersedekah. Dalam surat Al-Hadid ayat 7 Allah menjelaskan, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi falladina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir, yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu untuk menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya akan memperoleh pahala yang besar.
Dari ayat tadi menjelaskan bahwa sebagian nafkah daripada yang kita miliki adalah milik orang lain. Bersedekah juga tidak membuat harta kita berkurang. Dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada yang memberikan maaf kepada orang lain, melainkan Allah yang akan menambah kemuliaannya. Tidak ada orang yang merendahkan diri, melainkan Allah yang akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Allah juga meriwayatkan kepada kita semuanya dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiqu amwalahum fi sabilillah kamasalil habbati ambatat sab'a samalil fi kulli subbulatin min thatu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasami'un alim. Yang artinya, bandingan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah ialah orang yang seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melibatkan ganda pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas rahmat kurnianya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Lalu dalam surat yang lain Allah menjelaskan pada surat As-Saba ayat 39 yang artinya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya, yang menyempitkan bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki dan sebaik-baiknya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahumullah. Lalu apa saja keajaiban-keajaiban itu? Yang pertama, kita akan berada di bawah naungan sedekah kita pada hari kiamat. Yang kedua, kita akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah arsy Ar-Rahman. Yang ketiga, harta yang disedekahkan akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sedekah menjadi sebab diampuni dosa dan mendatangkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sedekah bisa menyucikan diri dan menyucikan harta. Serta yang terakhir, yang keenam, harta bertambah dengan sebab kita bersedekah. Jadi kesimpulannya, bahwa kita harus saling membantu satu sama lain dengan cara bersedekah melalui anak yatim, fakir,
miskin, dan du'afa. Dan hasil kerja keras kita juga milik anak yatim, fakir, miskin, dan du'afa itu sendiri. Terlebih lagi di era pandemi seperti sekarang ini, banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Mungkin yang di luar sana ada orang yang tidak mempunyai rumah, tidak mempunyai penghasilan sama sekali. Bahkan untuk menyambung hidupnya, mereka harus terpaksa menjadi buruh kepada orang lain. Dengan adanya khutbah ini, semoga kita dapat mengambil intisari dan hikmahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم إنه هو السميع العليم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalam.